Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Onado Nicholas dengan NPM 24312047 dari kelas Sosial Informatika IFASP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Etika digital, kode etik pengguna teknologi informasi. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, dengan segala kemajuan yang ada, muncul pula tantangan etika yang kompleks. Presentasi ini akan membahas pentingnya kode etik pengguna teknologi informasi dan bagaimana kita dapat menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Kode etik pengguna TI. Kode etik pengguna teknologi informasi adalah seperangkat prinsip moral dan pedoman perilaku yang mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan etis. Tujuan utamanya mencegah penyalahgunaan, melindungi privasi, dan memastikan integritas informasi digital. Siapa yang harus mematuhi? Semua pengguna teknologi, dari individu hingga korporasi besar, dan dari mahasiswa hingga profesional TI. Mengapa penting? Untuk membangun kepercayaan, mengurangi resiko, dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif. Risiko dan dampak negatif tanpa etika. Mengabaikan kode etik dapat menimbulkan konsekuensi serius, tidak hanya bagi individu tapi juga bagi masyarakat luas. Kita harus memahami bahwa setiap tindakan digital memiliki jejak dan potensi dampak. Pertama, pelanggaran privasi data. Penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan, atau bahkan kerugian finansial yang signifikan. Yang kedua, kerentanan keamanan informasi. Tanpa pedoman etis, sistem dapat menjadi sasaran empuk bagi serangan cyber, mengaktifkan kebocoran data sensitif dan kerusakan infrastruktur. Lalu yang ketiga, penyebaran berita palsu dan cyberbullying. Kurangnya etika dapat mempercepat penyebaran informasi yang menyesatkan dan perilaku agresif secara online, merusak reputasi dan kesehatan mental. Ancaman cyber, realita yang tak bisa diabaikan. Data menunjukkan bahwa insiden keamanan cyber terus meningkat. Misalnya, laporan dari sebuah perusahaan keamanan cyber ternama mengungkapkan bahwa ada peningkatan 25% dalam serangan ransomware pada tahun lalu, menargetkan perusahaan dan individu. Dampak finansial dari pelanggaran data juga sangat besar, dengan rata-rata biaya pelanggaran data global mencapai 4,45 juta dolar pada tahun 2023, menurut IBM. Hal ini menegaskan urgensi penerapan kode etik yang ketat. Peran kode etik dalam mitigasi risiko. Kode etik berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap dampak negatif teknologi. Dengan mematuhinya, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga seluruh ekosistem digital. Pertama, pengelolaan data aman. Mendorong praktik enkripsi dan anonimasi data untuk melindungi informasi pribadi. Kedua, peningkatan keamanan sistem. Menuntut pembaruan perangkat lunak, penggunaan kata sandi kuat, dan autentikasi multifaktor. Ketiga, edukasi pengguna. Meningkatkan kesadaran tentang phishing, malware, dan bahaya cyber lainnya. Lalu yang keempat, promosi perilaku positif. Mendorong etiket digital, menghormati keragaman, dan menolak pelecehan online. Studi kasus penerapan kode etik yang berhasil. Kasus perusahaan A. Sebuah perusahaan teknologi terkemuka menerapkan kebijakan privasi data ketat sesuai kode etik.
Setiap karyawan dilatih untuk menangani data pelanggan dengan kerahasiaan maksimal, mencegah kebocoran yang bisa merugikan reputasi. Hasilnya, perusahaan ini tidak pernah mengalami insiden pelanggaran data serius, menjadikannya contoh praktik terbaik dalam industri. Dampak positif kode etik. Kode etik tidak hanya mencegah, tapi juga memfasilitasi lingkungan digital yang lebih sehat dan produktif. Yang pertama, keamanan data. Meningkatkan perlindungan informasi sensitif. Yang kedua, kepercayaan publik. Membangun reputasi baik dan loyalitas pengguna. Dan yang ketiga, keadilan digital. Memastikan akses dan perlakuan setara bagi semua pengguna. Dan terakhir, inovasi bertanggung jawab. Mendorong pengembangan teknologi yang etis dan berkelanjutan. Manfaat bagi individu dan organisasi. Kepatuhan terhadap kode etik membawa keuntungan ganda, baik bagi pengguna perorangan maupun entitas korporat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan digital yang lebih baik. Untuk individu, pertama, keamanan pribadi, melindungi diri dari penipuan, pencurian identitas, dan peretasan. Kedua, reputasi daring, membangun citra positif dan profesional di platform digital. Lalu yang tiga, pengambilan keputusan etis, membantu menavigasi dilema moral dalam penggunaan teknologi. Untuk organisasi, yang pertama, kepatuhan regulasi, meminimalkan resiko hukum dan denda. Dan kedua, kepercayaan pelanggan, memperkuat loyalitas dan akuisisi pelanggan. Dan terakhir, budaya kerja positif, mendorong integritas dan tanggung jawab di antara karyawan. Dampak lebih luas pada masyarakat. Kode etik melampaui kepentingan individu dan organisasi, membentuk fondasi masyarakat digital yang sehat. Yang pertama, demokrasi digital yang sehat, melawan penyebaran informasi palsu dan manipulasi, menjaga integritas proses demokratis. Kedua, inovasi bertanggung jawab, mendorong pengembangan teknologi yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan hak asasi manusia. Dan terakhir, masa depan digital yang berkelanjutan, membangun lingkungan online yang inklusif, adil, dan aman untuk generasi mendatang. Kesimpulan, kode etik pengguna teknologi informasi bukan sekedar seperangkat aturan, melainkan komitmen kita untuk membentuk dunia digital yang lebih baik. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan. Yang pertama, pahami etika, pelajari prinsip-prinsip dasar kode etik. Kedua, perhatikan etika, terapkan dalam setiap interaksi digital Anda. Dan ketiga, sebarkan kesadaran. Ajak orang lain untuk beretika digital. Dengan mematuhi kode ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga membangun masa depan digital yang lebih aman, etis, dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.